dengan sukacita dapat memuliakan nama Tuhan di hari. Nah, hari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan belajar firman Tuhan yang saya pilih dalam Ulangan pada Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya, ada suka-suka. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita sangat bersyukur di hari ini karena Tuhan masih berikan kita kesempatan, waktu bagi kita yang terbaik. Kita bisa beribadah kepada Tuhan karena firman Allah berkata, akan hari Tuhan berikan waktu yang terbaik bagi kita bisa beraktivitas dengan sesuai dengan profesi masing-masing. Dan hari ini kita ada di rumah Tuhan karena hari ini adalah hari yang spesial di mana Tuhan berikan kita kesempatan, berikan kita waktu untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, hati Tuhan begitu senang melihat anak-anak Tuhan dengan sukacita dapat memuliakan nama Tuhan di hari. Nah, hari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan belajar firman Tuhan yang saya pilih dalam Ulangan pada pasal yang ke-28 ayat yang pertama hingga ayat ke-13. Ya, saya percaya ayat firman Tuhan ini sudah sering dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan ya dalam setiap persekutuan ibadah, baik ibadah rumah tangga, ibadah konser, bahkan ibadah-ibadah raya seperti ini sudah sering dikhotbahkan oleh setiap hamba-hamba Tuhan. Dan hari ini saya mau mengulangi lagi untuk menyampaikan khotbah yang ada di dalam Ulangan pada pasal yang ke-28 ayatnya yang pertama, ya, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13, ya, kita akan baca. Jadi, saudara, di sini Allah buat pilihan buat kita, ya, bahwa ketika kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kebenaran ini, maka berkat yang kita akan terima, berkat yang kita akan peroleh dari Tuhan, ya. Tetapi ada konsekuensi yang sangat berat bagi kita di dalam ayat yang ke-15. Kalau kita lihat itu di situ firman katakan bahwa kalau kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kutuk akan menjadi bahagian kita, ya. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan baca ayat yang pertama dari Ulangan pasal 28 ini, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13, ya. Bapak Ibu berdiri saja, saya akan baca ayat ini secara saya sendiri yang akan baca dan Bapak Ibu menyimak di dalam Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab memberikan judul yaitu jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu
menjadi bagian jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapi dan kambing dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepada Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditujukannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberi segala pekerjaan sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ayat yang ke-13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Puji Tuhan. Diberkatilah kita semua yang telah membacakan firman Tuhan, ya, yang dikatakan berbahagia kita yang membacakan firman Tuhan dan mau melakukan firman itu dari hari ke hari. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melihat bahwa berdasarkan dengan pembacaan firman Tuhan pada hari ini, saya akan bicara dengan satu judul Bapak, yaitu hidup dalam perjanjian berkat Tuhan. Amin. Sekali, hidup dalam perjanjian berkat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita melihat Tuhan sementara mengadakan ikatan perjanjian berkat yang luar biasa dengan umatnya, saudara. Ya. Jadi Tuhan bukan hanya memberi janji kepada kita, tetapi Tuhan memberi perjanjian. Ya. Jadi janji dengan perjanjian itu berbeda, saudara. Kalau kita baca di dalam ayatnya yang pertama, ini perjanjian Tuhan antara Tuhan dengan kita orang percaya. Ya, perjanjian Tuhan seperti Tuhan katakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Saudara, ya. Jadi ini satu berkat yang khusus bagi kita, di mana Tuhan ya buat memberi perjanjian buat kita. Jadi kita melihat, saudara, di sini Alkitab, saudara, dibagi dua, saudara. Ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru, saudara. Ya, perjanjian yang diberkati, jadi perjanjian yang diberikan oleh Tuhan ini sangat luar biasa. Ya, begitu sangat luar biasa, kita mendapat anugerah yang sangat besar, saudara. Ya, jadi
Firman Tuhan bilang perintah ini tidak terlalu susah, tidak terlalu sukar. Ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita, maka berkat-berkat yang dari Tuhan itu akan menjadi bahagian kita, saudara. Nah, Bapak, ini yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus lakukan apa yang menjadi bagian kita, saudara. Dan firman Tuhan bilang, Tuhan akan lakukan apa yang menjadi bagian Tuhan, saudara. Jadi, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perjanjian ini tidak sama dengan perjanjian ini tidak sama dengan janji, saudara. Ya, kalau janji ini menekankan pada satu pihak, ya. Tetapi perjanjian ini melibatkan dua pihak. Artinya, saudara, kalau kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, secara otomatis Tuhan akan lakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, ini saudara. Itu sebabnya saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita melakukan ini dengan setia. Melakukan firman Tuhan. Waktu kita melakukan firman Tuhan, saudara, secara otomatis berkat-berkat yang Tuhan telah janjikan bagi saya dan saudara itu akan dicurahkan bagi saya dan saudara. Ya, jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berkat yang sudah saya sebutkan tadi, mulai dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-13, itu ada begitu banyak berkat yang Tuhan akan berikan bagi kita, saudara. Waktu kita mengikat perjanjian dengan Tuhan dan kita mau melakukan itu sebaik-baik apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam hidup kita, saudara, maka berkat itu akan dicurahkan kepada kita. Amin. Ya, berkat jasmani, berkat rohani itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Ya, waktu kita sakit, Tuhan katakan Dia akan curahkan berkat kesembuhan. Waktu kita dalam kekurangan, Tuhan bilang Dia akan curahkan berkat kecukupan dalam setiap kehidupan kita. Bahkan berkat apa saja yang Tuhan mau dalam hidup kita, waktu kita melakukan perintah Tuhan, kita dengar firman dan kita melakukan perintah Tuhan dalam hidup kita, maka ada begitu banyak hal-hal yang spektakuler yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita, saudara. Tuhan akan memulihkan ekonomi kita, Tuhan akan memulihkan pekerjaan kita, saudara. Tuhan akan memulihkan pelayanan kita, bahkan Tuhan akan memulihkan keluarga kita. Amin. Ya, itu yang Tuhan mau, saudara. Dan ini Tuhan buat perjanjian bagi kita, saudara. Ya, jadi kalau keluarga kita dipulihkan, ekonomi kita dipulihkan oleh Tuhan, itu satu pertanda bahwa kita mendengarkan firman Tuhan dan kita mau melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan katakan perintah ini tidak terlalu berat untuk kita lakukan. Tapi kadang-kali ada begitu banyak orang yang sering lalai, tidak mau melakukan firman Tuhan. Waktu mereka dengar firman Tuhan, mereka tidak mau melakukan firman Tuhan. Ya, jadi kita lihat di sini, saudara, Allah tidak pernah melanggar perjanjiannya, dengan kita, saudara. Jadi perjanjian yang saya katakan, perjanjian itu tidak sama dengan janji, saudara. Ya, perjanjian Tuhan itu akan digenapi kepada kita, tetapi kita kadang-kali yang sering melanggar perjanjiannya dengan Tuhan, saudara. Sehingga ke dalam Mazmur pada pasal yang ke-89 ayatnya yang ke-35, firman Tuhan berkata, sekali aku bersumpah demi kudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Itu janji Tuhan. Jadi Tuhan berjanji dalam kekudusannya Tuhan bahwa Dia tidak akan berbohong. Dia berjanji dan Dia akan menempati janjinya bagi kita, saudara. Ya. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan,
kita Yesus Kristus, mari kita tetap konsisten dengan apa yang menjadi janji Tuhan. Yang kedua, sudah, Tuhan memberi perjanjian adalah untuk kebaikan kita. Yang setuju katakan amin. Ya. Sekali lagi, Tuhan memberikan perjanjian adalah untuk kebaikan saya dan saudara. Kalau kita baca di dalam Yeremia pada pasal yang ke-33 ayat yang ke-20 dan 21 berkata, beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya, maka juga perjanjianku dengan hambaku Daud dapat diingkari, sehingga ia tidak mempunyai anak lagi yang memerintah di atas tahtanya. Begitu juga perjanjianku dengan orang-orang Lewi, yakni imam-imam yang menjadi pelayanku. Ya, jadi kita lihat, saudara, perjanjian Tuhan begitu konsisten. Amin. Ya, saudara bisa bayangkan ya, Tuhan itu sangat luar biasa. Ya, tepat waktu. Ya, tepat waktu Tuhan bekerja dengan tepat waktu. Saudara bisa bayangkan, setiap jam 6 pagi Tuhan, ya, matahari itu terbit. Ya, dia tidak tunggu mau musim apa ya, mau hujan kah, mau apakah, tetap jam 6 pagi, tetap matahari itu pasti terbit. Ya. Dan jam 6 petang tetap matahari pasti akan masuk. Saudara, saya belajar ini, saya mulai membayangkan, memang Tuhan itu begitu dahsyat. Tuhan itu begitu luar biasa. Kira-kira kalau Tuhan buat matahari tidak keluar, contohnya pagi hari matahari tidak terbit, kira-kira seperti apa? Terus gelap terus, ya. Kira-kira mau jadi apa? Tapi Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Amin. Firman Tuhan bilang, beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya. Ya. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya bagi kita. Kalau dia berkata, dia mau berkati kita, pasti dia berkati kita, saudara. Kita bisa menghadapi masalah, kita bisa menghadapi problema hidup ini, saudara. Ya, tapi kita harus ingat, kita punya Tuhan yang selalu berdaulat atas kehidupan kita. Kita punya Tuhan yang selalu bertanggung jawab atas kehidupan kita, saudara. Jadi ikatan perjanjian dengan Tuhan akan membuat kita hidup di dalam anugerah yang luar biasa, saudara. Ya. Kita akan hidup, kita tidak lagi tergantung dengan apa kata orang, saudara. Kita tidak hidup yang tergantung dengan keadaan dunia ini, saudara. Tidak, saudara. Tapi kita mau hidup tergantung dengan apa kata firman Tuhan. Amin. Kita mau hidup tergantung dengan apa kata perkataan firman di dalam hidup kita. Waktu kita melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara, maka kita lihat kehidupan kita akan mengalami kehidupan yang luar biasa. Sudah yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berikut, saudara, hidup kita ini tidak lagi tergantung dengan keadaan kita atau tindakan orang lain maupun kondisi yang sedang terjadi, tetapi hidup kita ini ada dalam ikatan perjanjian dengan Tuhan yang selalu menyertai kita, saudara. Ya. Yang selalu memberkati, ya, yang selalu membuat kehidupan kita menjadi berhasil dalam hidup kita. Itu sebabnya, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tetap percaya dan bersandar sungguh kepada Tuhan, ya. Karena saya mau katakan, Tuhan selalu ada di dalam setiap musim kita. Amin. Kita dalam keadaan kekurangan, kita dalam keadaan, ya, firman Tuhan bilang dalam keadaan paceklik, ya. Tapi kita harus tahu bahwa kita punya Tuhan, Tuhan yang dahsyat atas hidup kita. Amin. Tuhan yang luar biasa, ya. Tuhan yang selalu memberkati hidup kita.
Yang keempat, saudara, marilah kita lakukan tindakan profetik. Ya, yang pertama, kita harus berjanji, ya, melakukan bagian kita dan bertindak dengan iman untuk menerima bagian yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya. Kalau dalam Bilangan pada pasal yang ke-14 ayat 8 berkata begini, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu, saudara. Jadi apa yang kita katakan, saudara, itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Jadi saudara, saya mau katakan bahwa perkataan kita ini itu mengandung kuasa, saudara. Ya. Jadi waktu kita memperkatakan perkataan berkat, saudara, maka berkat itu akan datang kepada kita. Tetapi waktu kita setiap hari memperkatakan perkataan persungutan, ya, setiap hari hanya mengeluh, dan itu akan terjadi buat kita, saudara. Ya. Dan saya mau katakan hari ini, mari kita mau memperkatakan perkataan profetik dalam hidup kita. Katakan bangun pagi, saya mau katakan hari ini saya sehat, saya kuat. Hari ini pasti saya akan diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya pasti akan bersuka cita. Hari ini saya pasti akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Dan waktu kita memperkatakan perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang membangun, itu akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Ya. Jadi mari saudara, ya. Jadi ada ucapan-ucapan berkat yang kita akan keluarkan dari setiap mulut kita, saudara. Ya. Yang walaupun kita jengkel kadang-kali, kita marah dengan anak-anak kita marah dengan keluarga kita, tapi jangan coba-coba kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang sangat menyakiti satu dengan yang lain. Jangan coba-coba kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang mengutuk kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita. Jangan coba-coba, saudara. Karena saya mau katakan, perkataan itu mengandung janji, saudara. Ya, firman Tuhan bilang tadi, saya katakan kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu, saudara. Jadi mari, saudara, ya, yang walaupun kita ada masalah, ada pergumulan, kita ketemu dengan, ya, hamba Tuhan, atau kita ketemu dengan sahabat kita, mungkin mereka berkata, bagaimana, apa kabar? Ya, ya, kita katakan luar biasa, Tuhan kita dahsyat. Ya, jangan orang waktu dulu teman kita atau sahabat kita tanya, bagaimana, apa kabar? Aduh, payah. Maka hidup kita akan payah terus. Ya, jadi kita tetap memperkatakan perkataan-perkataan yang membangun. Amin. Kita tetap memperkatakan perkataan-perkataan yang mengandung berkat, sudah. Kita tetap memperkatakan perkataan-perkataan yang supaya orang lain menjadi kuat waktu mereka lemah, sudah. Ya. Supaya dalam setiap perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang positif, saudara. Perkataan yang mendatangkan berkat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi studi kita, bagi pekerjaan kita. Ya. Jadi saudara, ketika kita dalam pergumulan dalam studi kita tetap memperkatakan perkataan yang positif. Saya percaya Tuhan pasti memberkati. Amin. Ya. Amin, Bapak Ibu. Saya percaya saya punya Tuhan yang hidup, saya punya Tuhan yang berkuasa. Jadi tidak ada kata yang namanya persungutan keluar dari bibir mulut kita, tapi yang ada hanyalah perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang membuat ada gairah, ada semangat, ada sukacita di dalam hidup kita, saudara. Yang walaupun kita tahu jalan kita, saudara, tapi mari kita coba memperkatakan perkataan-perkataan yang penuh dengan harapan di dalam hidup kita, supaya hidup kita semakin hari semakin luar biasa, saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pekerjaan kita, pelayanan kita, gereja, bahkan bangsa kita
kita akan melihat semakin hari semakin luar biasa. Ya, di mana Tuhan tempatkan kita, ya, di suatu pekerjaan, di perusahaan atau di kantor sebagai seorang PNS atau sebagai perusahaan swasta atau dalam pelayanan, di mana saja kita ada, saudara. Biarlah kehidupan kita akan menjadi berkat di sana, saudara. Lewat perkataan kita, orang lain juga akan senang dengan kita, saudara. Dari kehidupan mereka akan memuliakan nama Tuhan. Mereka akan bersyukur kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kita punya Tuhan. Tuhan yang mengajarkan kita selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, saudara. Kemudian yang keempat, ya, pengenapan perjanjian berkat dari Tuhan ini akan mengubah seluruh keadaan kita yang tidak baik akan menjadi baik. Yang setuju katakan amin. Ya. Sekali lagi, pengenapan perjanjian berkat dari Tuhan ini akan mengubah seluruh keadaan kita yang tidak baik pasti akan menjadi baik. Saudara, ya. Jangan kita pikir terus keadaan ini akan tidak baik terus. Jangan, saudara. Tapi kita harus berpikir positif. Rubah paradigma kita, cara berpikir kita, cara pandang kita, saudara. Ya. Kadang-kadang orang bilang, kalau dia itu so begitu, sudah. Tapi kita harus lihat dari sisi positif. Amin. Kita harus lihat bahwa orang itu. Ya. Makanya saya sering katakan kepada siapa saja, kepada keluarga saya, bahkan kepada siapa yang saya temui, saya bilang begini. Ingat, ya, orang pemuka ini tidak bisa rubah. Ini sudah orang. Mau operasi ini tetap orang tahu orang. Ya. Tapi orang punya cara. Orang punya sifat tingkah laku, orang bisa rubah. Jadi saudara, mari berpikir positif bahwa sesuatu yang mungkin orang anggap itu sudah tidak bisa, tapi Tuhan sanggup merubah. Yang tidak mungkin bagi Tuhan, bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Amin. Ya. Itu mungkin bagi Tuhan, saudara. Karena kalau orang bilang tidak bisa lagi, tapi ingat, waktu kita percaya akan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan itu akan terjadi atas hidup kita, saudara. Mujizat Tuhan akan terjadi karena saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan, ya, tidak sekedar memberkati kita, tapi Tuhan mau mengorbankan hidupnya bagi kita supaya kita yang hina ini, ya, kita diselamatkan. Kita menjadi orang-orang yang spesial. Kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Ya, kenapa, saudara? Ya. Karena kita adalah umat pilihannya Tuhan. Kemudian yang kelima, saudara, yang kelima, perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Amin. Di dalam pertama Petrus pada pasal yang kedua ayat 24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Ini luar biasa, saudara. Jadi semua Tuhan katakan dia sudah selesaikan di atas kayu salib. Apa yang harus ada beban dalam hidup kita, ya. Tinggal dari hidup kita, mari setiap hari hidup kita mau berkenan kepada Tuhan, ya. Mau berkenan kepada Tuhan. 2 Korintus pasal 8 ayat 9 berkata, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya karena kemiskinannya. Itu Tuhan dahsyat, saudara. Ya, jadi mari, saudara, ya, kita jangan menjadi orang-orang yang pesimis. Dan kita harus menjadi orang-orang yang berpikir, ya, optimis, berpikir positif, bahwa kita percaya kita punya Tuhan sudah merelakan, mengorbankan hidupnya, tanggung itu semua, segala dosa kita, segala pelanggaran kita, Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib dengan tujuan supaya hidup kita tetap berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat perjamuan kudus itu mendatangkan berkat bagi saya dan saudara
termasuk dalam firman Tuhan, berkat Tuhan itu, perjanjian atau berkat perjamuan kudus itu dapat memberkati Abraham, saudara. Kalau kita baca di dalam Kejadian pada pasal yang ke-14 ayat yang ke-17 berkata begini, setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke kemah Salem, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, mencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, kita percaya bahwa ketika kita mau lakukan apa yang menjadi bagian Tuhan, Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian kita, saudara. Itu sebabnya mari kita tetap percaya sungguh kepada Tuhan bahwa perjanjian yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara adalah perjanjian yang menetap. Amin. Perjanjian yang permanen, ya, tidak akan berubah, saudara. Ya, tidak akan berubah. Bahkan firman Tuhan bilang, waktu kita melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara, ya, maka Tuhan akan mempercayakan kita berkat-berkat yang lebih besar lagi, saudara. Bukan cuma berkat-berkat bersifat desa atau bersifat kabupaten, tidak, saudara, tapi berkat-berkat sampai berkat bangsa-bangsa. Amin. Berkat internal nasional, ya, bukan internal nasional. Itu internal nasional itu ada Tom Petete satu di sana, ya. Tom Petete satu itu dia kalau bicara tuh dia suka begitu, ya. Dia bilang dihukum dan dihukumkan, ya. Jadi dia kalau bilang internal, dia tahu nasional, internal nasional. Jadi dia suka begitu, ya. Jadi ketika kita mau melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan, berkat yang tadi Tuhan bilang, ya, lembaga kita memberikan judul berkat, ya, berkat apa saja, saudara, itu akan menjadi bagian kita di dalam hidup kita, ya. Jadi ketika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan dengan taat, ya. Kalau kata taat ini, saudara, dari belakang juga baca taat, dari depan juga taat, ya. Taat ini, definisi taat ini adalah setia. Selain setia itu sungguh-sungguh, ya. Jadi kalau ketika kita taat, kita setia, kita sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, maka kita tidak hidup dalam kutuk. Amin. Tetapi kita akan hidup dalam berkat Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari, saya percaya, saudara, kita semua pada hari ini, kita adalah umat Kristiani yang sangat dewasa rohani, dan kita sudah harus berpikir lebih jeli lagi untuk melihat situasi kondisi yang telah terjadi di dunia akhir zaman ini, saudara, ya. Yang walaupun kita di dunia, tapi lewat kebenaran firman Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, saya menghimbau, mari lebih baik kita mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Amin. Kalau kita mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, maka kehidupan kita akan terus diberikan damai sejahtera, ada sukacita, saudara, ya, ada pengharapan. Kenapa, saudara? Karena yang walaupun dunia sementara menuju kepada kehancuran, dunia ini sementara menuju kepada hal-hal yang lebih jahat lagi, saudara, tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang bersandar, yang bergantung kepada Tuhan, kita tetap punya pengharapan
ya, karena kita ini adalah milik Tuhan. Amin. Itu sebabnya, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tetap ikat perjanjian kita dengan Tuhan. Ya, Tuhan ikat perjanjian kita dengan Tuhan. Ya, tidak sekedar dia berjanji. Ya, tadi saya katakan kalau janji itu, ya, itu hanya satu pihak saja. Tapi kalau perjanjian itu berarti antara Tuhan dengan kita sebagai orang percaya. Jadi Tuhan bilang, ini Tuhan tidak main-main, saudara. Ya. Nah, kalau kita baca ayat ini, saudara, kalau kita baca di dalam pasal-pasal selanjutnya dari, kalau kita baca ayat 15 itu sangat luar biasa, saudara. Ya. Ayat 15 itu lembaga Alkitab memberikan judul kutuk. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ya, terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau, dan sama, saudara. Ya, jadi itu ada banyak hal yang Tuhan akan lakukan buat kita ketika kita tidak taat dan kita tidak melakukan firman Tuhan. Tapi puji Tuhan, hari ini kita adalah orang-orang yang selalu setia untuk mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan waktu kita lakukan, firman Tuhan bilang, Tuhan memberikan yang perjanjian itu akan menjadi bagian kita. Ya, itu sebabnya, mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur karena Tuhan masih mengingatkan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mari biarlah kita tetap setia dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, taat dengan Tuhan, sehingga berkat itu akan menjadi bahagian di dalam hidup kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang boleh saya bagikan pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.